Kaja masuk juga menjadi salah satu comfort picks dari teman-teman GX ya. Itu cuman salah satu info yang kita dapatkan adalah GX itu suka main pick off. Dia suka bawa Saber, dia suka Kaja. Dan sekarang mungkin dia lebih berusaha untuk ke arah ke situ nih. Tapi untuk last pick dari teman-teman Cade. Oke. Alucard, belum terlihat ada CC yang dimiliki oleh pemain Cade hingga membuat Alucard sejauh ini harusnya bebas. Bebas banget. Dia bisa terus menarik nih. Di saat Aluku melompat, disitulah nyawamu terangkat. Disitulah ya, kita lihat aja nanti. Yes, tapi harus hati-hati juga. Pasti butuh kalkulasi ya. Kalkulasi dari Alucard. Tapi Alucard sih pasti bakal berani banget. Karena dia punya pelindung di belakang. Dia punya Estes. Dia nggak punya Estes saja, life steal kenceng. Yes. Oke, sementara itu Kufra. Ini dia sosok yang dibutuhkan untuk bisa memberhentikan pergerakan dari Alucard itu sendiri dengan bouncing ball-nya, Tyrant Revenge-nya dan juga Tyrant Rage-nya. Game pertama dari match yang kedua antara GX dan juga Cade akan segera kita mulai. Siapakah yang akan memenangkan game pertama ini? Pastinya akan nge-boosting mental mereka juga untuk bisa mendapatkan kemenangan di game kedua. Lalu mereka bisa melaju ke bracket selanjutnya. Dan yang gagal, mau gak mau pulang. Cuman lihat dari komposisi menurut Om yang mana nih yang lebih strong? Aku Cade sih. Lebih ke arah Cade ya. Meskipun memang mereka gak punya sisi, tapi mereka bisa mainin SPS-nya. Jadi ini tergantung dari playstyle-nya. Karena secara draft, Cade mereka punya link. Mereka bisa split push. Asal gak digangguin, ini seharusnya akan menjadi milik untuk Cade sendiri. Karena mereka juga punya Kufra, bouncing ball. Ini bisa nargetin siapapun juga. Ada Kaja. Ini Kajanya kalau sampai salah flicker, terus dia gak bakal bisa kembali lagi ke belakang. Plus, kalau sampai nantinya mereka nggak bisa nyentuh ke arah Lunox dan juga Beatrix, Alucard nggak bakal bisa bertahan lama. Betul. Nggak bakal bisa bertahan lama karena kita tahu bagaimana damage yang dimiliki oleh dua hero tersebut. Dan sekarang langsung aja ini dia game yang pertama. Game yang pertama antara representatif dari MENA dan juga Brazil. Dan kita bisa melihat kalau misalnya berarti Tekashi ada di bottom lane. Dia 1v1 dengan Darius menggunakan Ruby ya. Jadi agak sebenarnya Esme susah juga sih. Nih Esme untuk di awal-awal ya, mereka pasti akan sangat lama sekali ya pertempuran di area XP lane ini karena sama-sama tebal, sama-sama kencang juga untuk region SP yang mereka miliki. Sementara Dante masih melakukan farmingan, purple buff udah dia ambil, Mike ada di dalam rerumputan, ketahuan posisinya, udah ada Blazing Garnets yang dimiliki oleh His, langsung aja mengetahui pergerakan satu player tersebut. Tapi Tekashi di bawah ingin mendapatkan satu monster jungle dan berhasil. Yes, dan berhasil. Dan Darius ini udah cukup rendah banget ya HP-nya. Dan di sini kita bisa melihat kalau Tekashi nggak mau mundur, dia nggak mau alleviate pressure yang diberikan di bottom lane. Dan di sementara Meike nih juga berusaha untuk membuka map, memberi informasi kepada timnya. Dan kita bisa melihat kalau GX juga udah mulai rotasi ke bawah. Yap, ini dia Little Crab-nya akan langsung diamankan oleh Alucard, tapi malah bertemu dengan Esmeralda. Siapakah yang akan mendapatkan Little Crab ini? Dan benar aja menjadi milik Dante. Dante terus melakukan farmingan hingga hampir bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Cade. Tapi di dalam rumputan dia agak sedikit tas dulu sebelum pergi tadi ya. Yes, benar banget. Dan Yato sudah hiding di dalam bush untuk mencari mungkin kesempatan untuk memberikan damage. Apalagi ini Turtle udah mau spawn dalam waktu 10 detik. Jadi kayaknya rotasinya juga akan pasti ke area sana. Namun di tengah Angry Gloom-nya terus-terusan keluar. Casper yang lucu ini udah terlihat langsung di area tengah. Angry Gloom sangat menyakitkan. Apalagi di dalam team fight. Namun udah terdengar suara-suara di area dari Pit Turtle-nya yang udah dicolek. Esmeralda pun belum join, belum mau mengganggu ke area tersebut. Namun sekarang Turtle-nya berhasil diamankan oleh Alucard yang digunakan oleh Dante. Yes, dan kita bisa melihat early aggression dari teman-teman GX Squad ya. Tapi sementara King berusaha untuk mencari kompensasi, mengambil objektif dari musuhnya. Dan kita harus melihat yang sudah dikeluarkan untuk kabur. Amuni dengan sangat-sangat agresifnya dia ingin mencari pick off. Apalagi dia udah memiliki ulti ya. Dapet tuh dia tuh purple buff-nya. Kehilangan purple buff untuk kali ini. Tyrant Revenge-nya connect. Ada lagi nih Biru Passion di bagian belakang. Alucard di saat ditembakin sama di Biru Passion seperti itu. Buset dah damage-nya. Kenceng banget. Ini baru belum menit 3 loh. Iya, belum menit ketiga, tapi so far. Oh wait, sebentar. Di sini ada His yang harus berhati-hati. Damage dan juga initiation dari Meike on point banget, memaksakan seorang Estes untuk mundur. Dan sekarang lihat rotasi dari teman-teman Kid. Mungkin akan ke arah atas nih. Belum lagi tadi satu peluru snipernya masuk ya, Bu ya. Itu damage-nya tadi kena Estes langsung panik tuh, dia kena rusuk kiri tuh dari cewek. Dengan adanya pergerakan yang dilakukan oleh Cade di atas sana, udah berhasil untuk mendapatkan 1 point kill. First blood-nya berhasil mereka amankan. 4 player mendadak ada di area dari top lane.
Nah itu dia sih, enaknya pakai link tuh rotasinya cepet ya. Jadi dia bisa langsung mengambil map pressure dari atas ke mid, ke bawah juga. Dan sebenarnya tadi GX Squad yang lebih unggul di terms of rotation sudah bisa mengamankan early pressure. Tapi langsung diambil kembali oleh teman-teman Kid dengan alasan tersebut. Yep. Sementara itu untuk Dante masih melakukan farmingan. Michael lompat ke dalam bush yang berbeda. Hisnya tidak ingin berjauhan dari Dante. Sedikit lagi dan berhasil diambil. Ada Husklau sekarang menjadi milik dari Ruby. Bener banget, dan sekarang kita 4 menit ke dalam. Kalian kalau yang lapar langsung aja pakai kode promo dari Grab M3 Indo Pride karena kalian bisa mendapatkan diskon sebesar 70%. Tapi kita bisa melihat Meika sudah mulai nge-charge, mungkin berusaha untuk nge-pick off seorang Kaja di area atas, tapi dapat informasi that mereka ada di atas itu. 3v1 situation, nge-charge lagi, apakah dia bisa mendapatkan sesuatu di sini? Namun di atas ada satu shield yang udah langsung diamankan. Mereka mencoba untuk mengambil satu turtle di arah yang berbeda, tapi turtle-nya tetap berhasil diambil dan juga diamankan oleh Dante. Hanya saja pertukarannya adalah shield turretnya habis dimakan oleh Kate karena Tyrant Revenge sekarang mulai lompat ke bagian depan. Ada lagi nih Biru Passion memukul mundur pergerakan Amuni dan juga Yato. Yato yang pergi ke arah mana? Yato yang sekarang udah punya his. Buset, itu apaan barusan lewat? Peluru siapa tuh? Bikin kaget. Peluru nyasar. Trix ya. Oke, dan dari item build-nya sendiri. Oh, sebentar. Tapi sebentar Tyrant Revenge langsung connect. Itu bagus banget barusan, dan sekarang pertempurannya kembali menjadi milik dari Kate. Karena Kate udah berhasil untuk mendapatkan satu orang hanya saja. Dari Dante berhasil untuk membalaskan keadaan dan Mike menjadi korbannya. 2 tukar 1 dan kayaknya Yato akan menjadi korban selanjutnya. Apakah King bisa mengamankannya? Dia harus berhati-hati. Lihat Dante. Oh no. Itu tuh di sniper, bye-bye dah. Nah, lah baru dari lompat. Tapi di bagian bawah Ruby-nya pun berhasil untuk mendapatkan satu outer turret. Ini menjadi keuntungan untuk GX Squad sejauh ini. Hanya saja dalam jarak yang cukup cepat, satu center turret di area mid itu pun berhasil ditumbangkan nih Om Wawa. Ya, ini yang paling penting adalah ketika kita berhasil untuk mendapatkan objektif, terutama di bagian mid, itu akan membuat jalur rotasi jauh lebih aman. Nyaris banget Luisnya di take down sama Dante. Wow. Di tengah sendiri ya, mereka masih mengamankan ke arah purple buff-nya. Itemnya udah mulai terlihat, ada War X kali ini Om Wawa. Ini milikin oleh Dante. Ya, Dante udah War X tapi second item. Belum tahu menuju ke arah mana. Seharusnya itu akan menjadi antara Thunderbelt ataupun Endless Battle. Dari King sendiri ada Demon Hunter Sword juga. Dan belum terlihat ada War X mungkin untuk King-nya. Lebih ke arah Endless Battle juga atau Thunderbelt. Dan kita masih mencari ya untuk next item dari Kid-nya. Tapi secara tempo permainan Kid mereka lebih berani untuk melakukan ganking terutama ke arah dari top lane. Yep, sementara itu Tyrant Revenge langsung connect aja, didorong lagi dengan Tyrant Range. Mau pergi ke arah mana? Amuni berhasil langsung diamankan. Begitu saja hilang sudah kacanya. Kali ini begitu banyak orang yang langsung melakukan invasi ke arah satu player tersebut. Kajanya 031 gagal untuk mengepakkan sayapnya dari tadi. Aduh, sayang sekali. Dan itu tadi kita bisa melihat kalau GX Squad berusaha untuk cross mapping ya, tapi nggak berhasil. Jadi dengan itu sekarang teman-teman dari Kid juga berusaha untuk mengamankan turtle selanjutnya dan sudah mengamankan turtle selanjutnya dan lihat gold difference-nya. Iya, dan Kate sekarang mengungguli dengan adanya perbedaan sekitar hampir 3.000 net worth. Ini membuat mereka harusnya akan jauh lebih unggul lagi dari sisi item, sementara Lukatnya masih punya kesempatan untuk bisa melakukan farmingan. Dari tadi bagusnya dia masih bisa mempertahankan diri ya Om Wawa ya. Belum ada point dead-nya. Terus kita bisa melihat 3v1 situation di area atas. Tapi Takeshi masih bisa survive. Aduh. Di sini Tyrant's Revenge dan Rage juga tidak connect. Dan dia mampu kabur dengan flickernya. Tapi di sini saat lagi dan lagi objektif lagi dia amankan oleh teman-teman Kid. Iya, walaupun tadi kita lihat Mike menepok ke arah yang berbeda. Dan juga sekarang ada di bagian bawah. Brian Ford langsung dikeluarkan begitu aja. 1, 2, 3, 4 hero dari GX Squad. Mereka udah di area bottom lane. Lalu King di area tengah masih melakukan farmingan dan juga clear terhadap minion. Dari minimap udah mulai berkumpul lagi di Biru Passion langsung connect ke arah Dante. Tapi untungnya ada His sebagai belakang dengan Estasnya memberikan damage begitu menyakitkan dan juga memberikan healing yang begitu banyak terhadap hero tersebut. Ada Estas yang menjadi korban tapi Yatonya tertinggal. Yato mau pergi ke arah mana mendadak. Ada 3 player yang dimiliki oleh GX1 langsung menghilangkan sangat cepat. Hanya ada Daro Seven seorang diri. Akankah dia bisa mempertahankan dirinya? Apabila tidak akan terjadi wipe out yang dimiliki oleh Kate. Tyrant Revenge-nya udah di-charge, lompat ke dalam mentok karena dinding hidungnya kepentok. Untungnya kurang
aura pemisahan, tapi King-nya kali ini lompat ke arah yang berbeda. Ada lagi pergerakan yang dilakukan oleh Daro Seven, tapi tidak menimbulkan efek apapun. Wow. Permain dari Kid sungguh luar biasa dan juga agresif. Bisa menemukan 4 member dari teman-teman GX Squad. Dan kesiannya Darus tertinggal sendiri. Dan dengan pressure yang sudah diamankan dari Kid, dia berusaha untuk mengambil semua buff dari teman-teman GX Squad. Dan sekarang gold difference-nya udah 6.000 dalam waktu 8 menit. Hampir 9 menit. 6.000 Om Wawah. Nah, ya ini terlalu cepat juga karena memang secara leading faktornya Kid, mereka jauh lebih berani sih untuk melakukan rotasi. Mereka ke top lane 4-3 dan mereka selalu berhasil untuk mendapatkan hal tersebut. Dari GX ketika mereka mencoba untuk mirror, mereka coba untuk tukar, nggak dapetin apa-apa sama sekali. Nggak dapet apa-apa. Iya. Karena kalah bisa dibilang rotasi nih, gitu ya. kalah rotasi, kalah invasi juga. Hingga di saat mereka melakukan invasi seperti itu kan mereka pasti butuh waktu ya. Di saat mereka gagal akan ada space yang ditinggalkan dan itulah yang dimanfaatkan barusan. Coba lihat, ada lagi sebuah tembakan untuk yang gak kena. Cuman fun fact by Snack Video, Lunok lebih sering mendapatkan respect ban pada MPL Brazil season 1 dari 4 kali kesempatan mengambil Lunok. Win rate-nya masih 100%. Berarti udah comfort pick ya, tapi kita bisa melihat di area atas 2v3 situation, 3v3 situation. Lihat pertukaran damage luar biasa tapi sudah dikeluarkan. Bilang sudah tadi ada satu orang yang langsung berhasil didapatkan. Saya untuk sekarang Daro Seven mau pergi ke arah mana, kau dikejar satu kecamatan seperti itu. Coba lihat di belakang, rame banget mau minta foto kayaknya itu ya. Mau minta foto nggak tuh? Rame banget. Meet and greet. Meet and greet. Ditembakin, dipukulin, mau pergi ke arah mana lagi untuk satu player tersebut hingga membuat dirinya pun langsung lenyap. Sementara sekarang Lordnya sudah berjalan di area bottom lane. Ini susah untuk GX Squad. Apa yang bisa GX Squad lakukan di sini? Karena mereka dari early udah kalah dan segala macam membawa. Ya, mungkin lebih ke arah nunggu aja sih. Nunggu dari Kid-nya berbuat kesalahan. Udah gak ada apa lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka udah di zone out bisa-bisa. Jadi mau gak mau, suka gak suka. Di sini Kid yang harus membuat kesalahan dan itu wajib untuk bisa dieksekusi sempurna juga oleh GX Squad. Nih gue pikir tadi untuk goal lane-nya akan ada jauh damager yang lebih sustain lagi ya gitu Om Awa ya untuk memberikan damage. Tapi ternyata itu adalah Kaja. Namun sejauh ini Kajanya pun belum bisa memberikan efek apapun. Belum lagi lightning ball yang dimiliki sekarang nggak ada lagi loh. Nah sekarang Lordnya, Tyrant Revenge ya tadi udah ada flicker juga tapi nggak kena ke arah siapapun, malah mentok lagi ke arah Diding. Udah ada Kaja menjadi korban di biru passion dan sakit banget. Lordnya berhasil masuk ke paket dalam. Sementara Dante masih berjalan aja, akankah dia beranikan diri untuk lompat ke paket dalam sana? Karena sekarang udah berkumpul pemain-pemain dari Kate yang siap untuk melumat habis pertahanan GX Squad. Yes, dan lagi Amuni harus ditumbangkan ya dengan KDA 051. Ini bahaya banget sih untuk Amuni sendiri, tapi kita melihat masih ternyata Kid masih mau lebih, dia tidak berusaha untuk connect Tyrant's Revenge. Dan sekarang apa yang kita bisa lihat? Wow, itu dia hancur sudah lagi tadi Eterna. Sekarang ada Tempest of Blade yang baru saja dikeluarkan, lalukannya promosi didapatkan sementara Amuni dan juga His ada di bagian belakang. Daro Seven-nya siapa yang akan diamankan? Karena sekarang Donor Walking-nya belum juga dikeluarkan, belum lagi. Dengan tidak adanya Offender berarti tidak akan ada orang yang bisa dia tarik untuk masuk ke dalam area dari Best Turret-nya. Ya, sekarang kita bisa melihat kalau fokusnya Terasio, tapi lihat di situ connector harus seorang Amuni lagi harus tumbangkan. Hisnya masih berhasilkah kabur dari tersebut? Tidak. Karena sekarang dengan satu wave minion tersebut mereka berfokus bisa mendapatkan kemenangan 1-0 atas GX Squad. Sedikit lagi Patrick dari Best Turret-nya. Cuman coba lihat Patrick bebas tanpa adanya hambatan, tanpa adanya gangguan. Dia free seorang diri nembakin Best Turret-nya 1-0 untuk Kate.